Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Raden Nitro. Pada kesempatan siang hari ini, saya di sini bersama dengan orang-orang yang pada saat ini sangat sekali berpengaruh, terutama di lingkup pertanian Desa Soropadan. Pada saat ini saya didampingi oleh Bapak Insinyur Arif Dwi bersama Bapak Kusnindaryanto, yang beliau juga merupakan Ketua Gapoktan Migunani Desa Soropadan, dan juga sangat banyak sekali jabatan-jabatan yang dipegang oleh Bapak Kusnindaryanto. Selain itu juga menjadi ketua di PSDA bagian tentang pengairan yang mengaliri seluruh wilayah pertanian di Soropadan. Pada kesempatan hari ini beliau langsung akan ditanya-tanya oleh Bapak Insinyur Arif Dwi. Itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Arif. Monggo Pak Arif. Terima kasih ya. Jadi kita berkunjung pada sebuah kebun di Soropadan. Jenengan bisa lihat ini ada beberapa tanaman. Nah, silahkan disut Mas ke sana dulu. Ada kemukus ya. Itu ada Leresede. Leresede ini sebagai ajirnya kemukus gitu. Ini tanaman hidup. Ada juga pokat, ada juga kopi. Sebuah lahan yang sebetulnya kalau dilihat dari luasnya 4.500 meter persegi, namun yang ditanami hanya beberapa. Ini menunjukkan sebuah potensi lahan bisa dimaksimalkan. Memang tanamannya belum terlalu besar karena memang baru ya, baru sekitar 2 tahun. Namun ke depan ini akan menghasilkan potensi yang baik. Bisa dilihat dari kopinya, bisa dilihat dari apokatnya atau kemukusnya. Sebuah contoh atau edukasi di mana kita jika bermain di pertanian dengan potensi yang tinggi, ini akan menghasilkan sesuatu yang tinggi juga. Untuk itu kami ingin bertanya kepada beliau, Bapak Kusnindar, konsepnya apa sih sebetulnya Bapak untuk sebuah lahan yang relatif tidak besar, tapi kok panjenengan bisa menanami 3 komoditas dan mempunyai nilai yang tinggi. Apa Pak kira-kira dulu ketika nanam itu apa sebenarnya yang terbayang Pak? Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ibu, adik-adik semua yang saya hormati. Ini ada di lahan saya kurang lebih 4.500 meter persegi, dan memang kita tanami tumpang sari karena tidak mungkin kalau kita hanya monokultur satu jenis, ini akan menjadi risiko bagi kami. Karena di wilayah ini, di luas radius 5 kilo ini tidak ada air tanah Mas Arif. Tidak ada air tanah yang harus mencukupi kebutuhan, padahal petani itu kan harusnya didukung dengan pengairan yang baik. Air itu Kami membuat embung di atas sana, ternyata masih gagal. Harapan kita tadi embung itu kan bisa kami dukung untuk kegiatan ini. Nah, konsep awal kenapa kami memilih satu komoditas kemukus, memang yang kami cari pertama adalah potensi pasar. Pasarnya seperti apa, agroklimatnya di sini cocok tidak, memang perlu keberanian dan dalam menentukan satu sikap. Jadi kalau kopi sebenarnya di sini sudah banyak nanam kopi, ternyata kopi juga sudah cukup baik. Nah, kami tumpang sarikan antara kemukus, ini ada apokat, tengahnya kami kopi gitu. Harapan kita gitu. Jadi kurang lebih kalau hitungannya di kemukus ini ada kurang lebih 1.000
tajir 1000 batang. 1000 batang. Ya, 1000 batang, 1000 pohon. Kalau kopinya hanya sekitar 150. Terus avokadnya juga sekitar 150. Ini masih bisa, sebenarnya kalau kita maksimalkan masih bisa, Mas Arif. Pada saat-saat satu hujan mungkin kami coba di sana ada tanaman cabai, ternyata bisa tumbuh subur. Tumbuh subur, bagus, nanti bisa dilihat ada sedikit. Kami hanya mencoba waktu itu caranya memaksimalkan tanah ini menjadi satu penghasilan yang ya relatif cukup lah untuk kegiatan. Di samping itu kami memang sengaja untuk membuat ini mengedukasi teman-teman, agar teman-teman di wilayah ini bisa bersama-sama. Wilayah ini ada sekitar 70 hektar, Mas Arif. Di sana ini ada 70 hektar. Cuma karena petani ini kurang edukasi, takut bayangan, bilar ngecori dan sebagainya, sehingga banyak yang tidak tertanam. Walaupun ternyata bisa ya, Pak. Ternyata bisa ya. Betul. Memang satu keberanian untuk menentukan satu komoditas. Oke, Bapak. Terus ini kemukus umur berapa bulan, berapa tahun, Pak? Ini kami kurang lebih kalau sampai hari ini sekitar 2 tahun lebih 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Ya, 2 tahun. Ini tanpa pengairan aktif ya. Artinya ya kalau hujan kena air, kalau musim terang tidak. Tapi bisa bagus seperti, coba Bapak tunjukkan kemukusnya yang Ini kurang lebih begini. Ini kemukus ini tinggal nunggu waktu untuk berbunga. Oke. Ini kan tinggal nunggu waktu untuk berbunga. Nanti kalau tajir pohonnya ini sudah bisa merambat di tajirnya CRCD ini, akan menjadi bunga. Terkecuali kalau yang semacam ini masih ngumpul di bawah ini, harusnya kan juga nantinya ada yang ke atas. Walaupun jadi cirinya sudah merambat ke atas. Sudah gitu merambat dengan sendirinya ke sana. Paling-paling ini nanti kami rencanakan 3 meteran taruhlah, agar kami gampang metiknya tuh nanti, Mas. Oh gitu. Kalau terlalu tinggi kan sulit untuk metiknya. Jadi hal-hal ini yang ya perlu teman-teman itu perlu diberi motivasi. Sebetulnya cukup mudah ya, Bapak, karena tanpa air yang aktif saja kemukus ini tahan air lah, tahan air. Makanya pada saat kemarau semacam ini, rumput-rumput ini kami tutupkan di sini. Harapan kami ini kan mengurangi sinar. Mengurangi sinar. Kami tutup seperti itu. Berarti masa berbuahnya juga tepat waktu ya, Bapak ya? Iya. 2 tahun gitu. Nanti sebelah sana tuh yang sudah ada bunganya, mari nih. Oh, injil. Monggo, ini pen untuk ini sudah mulai berbunga. Dalam jadwal ini sudah mulai berbunga. Dan hari ini kami baru mengaplikasikan nitrobakter, Pak Arif. Oh gitu. Baru mengaplikasikan nitrobakter. Dan ini karena pengetahuan saya waktu itu masih sempit, sehingga ini baru 2 kali ini aplikasi nitrobakter. Ternyata kemarin banyak kena fusarium, busuk batang. Setelah kita aplikasi dengan nitrobakter, mungkin Bapak ini bisa melihat, Pak Arif bisa melihat, banyak ada, kelihatannya tidak ada yang mati kena busuk batang di luasan ini. Luar biasa. Terus Bapak, untuk pasar, apakah panjenengan juga memfasilitasi untuk itu, Bapak? Karena kemukus ini kan komoditas yang spesifik. Ya, kurang memasyarakat lah, saya bilang begitu. Tidak semua petani tahu. Untuk pasar, Bapak, sama harga itu bagaimana, Pak, potensinya, Pak? Jadi sebenarnya tadi saya atur bahwa kami menanam orientasi yang pertama adalah pasar. Sehingga kalau pasar ada, pasar terbuka, ini
kami baru berani menanam. Ternyata hasilnya kemukus ini nanti pada saat petik kering, bulan-bulan ini sekitar 50 sampai 80 ribu petik. Kalau kering, kalau sudah dikeringkan sampai 250 300. Mahal juga ya, Pak. Nah, sehingga sebetulnya kalau ini ditekuni petani ini itu ya janjane menguntungkan Mas Arif dibanding umpamane diberake kan itu. Andai kata tidak diolah kan punya potensi yang terpendam. Terus apakah Bapak juga menyediakan bibitnya sampai? Kalau bibit sebenarnya gampang kita tinggal ini Mas Arif. Jadi solor semacam ini kita potong, kita potong. Terus ini masukkan ke polybag. Oh gitu. Sudah. Oke. Tinggal nunggu. Tapi kalau masuk ke polybag kan dihabiskan. Oke. Lebih baik lagi yang di sini sudah ada akarnya, sudah ada pengakaran semacam ini. Ini menjadi potensi lebih cepat Pak ya. Lebih cepat. Lebih cepat. Oke, artinya bibit juga siap Pak. Petani harusnya bisa membuat sendiri. Kalaupun mau butuh bibit ada. Oke. Terus pasar juga tersedia. Bisa lewat Pak Kus diakseskan ke pasar yang lebih luas begitu ya. Oke. Karena untuk Kecamatan Pringsurat ini pasar potensi kemukus itu tiap musim panen sekitar 50 ton di wilayah Kecamatan Pringsurat. Nah kebanyakan ada di daerah Kelurahan Karangwuni. Cuma permasalahan di sana itu belum intensif Mas Arif. Jadi pada ada saat pohon pelindung besar hanya tempeli aja, sehingga kalau petik itu bisa sampai 9 meter. Oh dibiarkan liar? Dibiarkan liar ke sana. Nanti mungkin bisa dilihat di sebelah sana ada yang dibiarkan liar, nanti pada saat pemetikan menjadi sulit. Nah ini kami mencoba, namanya edukasi lah kudune ada potensi yang lebih mudah gitu loh. Iya, oke. Saya lihat bibitnya. Nah ini lumayan kita dapat oleh-oleh nanti kita tanam. Terus selain itu Pak, perawatan panjenengan apakah cukup sulit atau mudah Pak untuk merawat kemukus ini? Sebetulnya kalau kemukus ini sudah tumbuh semacam ini seranono perawatan, paling-paling tinggal motong-motong 1-2. Oh, pruning lah istilahnya ya gitu ya. Ini yang sudah ada akarnya Mas Arif. Oh ya, siap. Ya. Ayan ya, dapat 2 ini. mau cari lagi boleh. Iya. Itu ya kita memang di balai pelatihan, tapi khususnya memang tanaman pangan ya atau horti. Hari ini kita mengenal sebuah tanaman yang punya potensi tinggi. Kemungkinan ini akan kami jadikan masterpiece di pelatihan, bahwa banyak sebetulnya potensi tanaman yang menghasilkan dan bisa mensejahterakan petani. Masalahnya banyak yang tidak tahu, bukan begitu ya Pak Gus ya? Dan kurang berani. Ya, kurang berani. Selalu berpikir masalah pasar dan segala macam. Kalau kami berpikirnya sangat sederhana saja. Anda tahu rosok, ya, barang rosok itu aja laku gitu ya. Apalagi yang seperti ini pasti laku gitu. Cuma kita kalau nggak tahu pasarnya ya tanya-tanya. Tapi saya kira intinya adalah semua potensi di pertanian kalau ditekuni pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih sejahtera. Kita hanya supaya tepat memilih komoditas dengan potensi hasil yang tinggi dan harga yang tinggi. Untuk itu sementara kita sampai di sini dulu, nanti kita lihat bagaimana beliaunya menerapkan tentang nitrobakter gitu ya. Iya. Oke. Jadi begini Mas Arif. Petani ini kan yang menjadi kendala utama waktu itu orientasinya mereka adalah pupuk. Pupuk mahal. Padahal kalau pupuk kimia diterapkan di tanaman semacam ini tidak efektif sebenarnya, karena malah akan membunuh. Nah kalau pupuk seperti nitrobakter ini, jadi Pak Agus buat sendiri begitu?
Ya, atas Oh. bimbingan dari Bapak Tan. Oke, oke. Jadi kita membuat sendiri atas nama atas bimbingan Bapak Tan. Jadi kami belum pernah sama sekali memakai pupuk kimia. Kiluan ini belum ada. Hanya pupuk kandang untuk starter awalnya. Setelah tutup ini terus ini baru aplikasi nitrobakter yang kedua kali. Nanti bisa kita lihat ya bagaimana cara membuatnya. Monggo, monggo. 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 Pak, di ulang clean. Kalian ini. Oh, ini ada diterapkan. Oke. Ya, sudah, monggo. Diterapkan di mana? Nanti saja ini. Embere, gitu. Oke. Go, Mas, oke. Kita lihat dulu caranya bagaimana menerapkan bakteri ya. Ini isinya bakteri toh. Bakteri, ya. Monggo Bapak, silakan. Caranya pripun, Pak? Ora Kang, jorke Nggih. jagat. Ciro buka. Ini sini. Bapak, Mas. Ini di Betul. kan dulu. Biar kenging pindah mawon Ya, nanti. ya. Ya. Dua ciduk nggih, Pak. Ini Ya. Oke. Terus pundi malih, Pak? Urutane wae. Wis kopi wi Pak. Kopinya bisa gitu. Apa kate ru kopinya bisa. Kali ciduk, Pak. Nggih. Ini sudah sampun. Ampun. sampun. Oke. Kita lihat cara nyampurnya, Mbah. Pak. Niki nitro ya. Ini nitro bakterinya. Oke. Wis. Dituang kita kira-kira saja ya. Kira-kira saja. Sekitar 1 sampai 2 liter boleh. Lajang ditambahi air. Ya, itu air Biasa. hujan ya. Iya, biasa. Ini air hujan itu luar biasa ya. Luar biasa karena dia banyak mengandung mineral. Jadi kalau air pump itu mineralnya sekitar 5 sampai 8, sedangkan air hujan itu sampai 40. Kalau air laut yang posisinya tidak tercemar itu sampai 80 mineral. Oke. Oh, baik. Oke. Ini. Ya. Terus tadi dicor seperti tadi ya. Iya. Ya barangkali Mas Rokib sini. Ya. Ada kesan pesan Pak Kos untuk teman-teman petani.
bagaimana memaksimalkan lahan mereka. Monggo. Yes, terima kasih Mas Arif. Jadi dengan adanya temuan dari Bubble-Tan Nitrobacter ini sebenarnya sangat mendukung kegiatan pertanian. Tinggal petani-petani itu kalau mau memaksimalkan Nitrobacter ini satu kesempatan yang paling baik karena tidak mengeluarkan biaya, kan bisa membuat sendiri dan bisa diaplikasikan sendiri, sehingga kami mengajak khususnya petani-petani Soropaten ini sudah mulai ada yang di tanaman sawah, ada yang tanaman perkebunan, kopi dan lainnya, sehingga yang paling spesifik memang ini tidak ada yang menanam semacam ini. Kami mencoba untuk mengajak teman-teman yang ada di putaran ini agar lahannya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Juga sudah dicoba pada tanaman kelengkeng. Di tanaman kelengkeng juga sudah pakai Nitrobacter. Harapan kita dengan adanya pengurangan biaya produksi memakai Nitrobacter dan hasil pasca panennya atau panennya itu sama dengan yang kimia. Kenapa kita tidak beralih kepada yang murah meriah tapi sangat bermanfaat? Dan ternyata di dalam pertanian padi saja rasa berasnya itu ada yang pakai kimia dengan yang tidak, itu ada selisih rasa, apalagi harganya jelas lebih baik. Sehingga harapan kami, saya mengajak kepada teman-teman khususnya petani di Soropaten atas nama Ketua Bubble-Tan, mari kita kembangkan pertanian kita dengan pupuk ramah lingkungan Nitrobacter yang kemarin teman-teman dari petani Soropaten sudah dilatih di Bubble-Tan. Arti kata pelatihan itu tidak mustro tapi harus dikembangkan, sehingga nanti yang akan melatih juga ada kebanggaan tersendiri. Sekali lagi, mari masyarakat tani Soropaten untuk gumbrigah bersama untuk memakai pupuk yang ramah lingkungan Nitrobacter. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Kos. Jadi kami dari Bubble-Tan sangat bombong, rasanya itu bombong, karena ternyata teman-teman dari Desa Soropaten mau menerapkan metode yang ada di kami, dan tentu saja dari pihak Bubble-Tan sangat bertanggung jawab sangat bertanggung jawab dan ingin bertanggung jawab bagaimana caranya memaksimalkan potensi yang ada di Desa Soropaten, baik sumber daya manusianya, sumber daya alamnya. Jadi harapan kami ke depan akan lebih baik. Mungkin saat ini juga belum sempurna betul, tapi kami yakin ke depan akan lebih baik dan lebih bisa mempunyai potensi dari desa yang sangat-sangat luar biasa. Saya kira itu. Di samping itu Mas Arif, monggo. Saya di Temanggung, saya ketua kontak tani nelayan Kabupaten Temanggung, sehingga kami tidak akan hanya membawa di Soropaten, tapi akan kita bawa ke Kabupaten Temanggung dulu. Harapan kita memang dari Bubble-Tan Soropaten ini bisa memasyarakat sampai ke manapun yang petani suka. Demikian Mas Arif, terima kasih sekali. Siap, matur suwun Pak. Saya Raden Nitro akan terus menyampaikan dan terus meliput apa yang menjadi referensi bagi petani, terutama di pertanian sektor organik, yang tentunya nantinya itu dapat menjadi pertanian yang sehat, mudah, murah, dan efektif. Saya Raden Nitro mohon undur diri. Apabila dalam saya menyampaikan ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk mengetahui gimana perkembangan dari pertanian organik di Desa Soropaten, bisa terus untuk mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.